Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Para pemirsa di mana saja berada, kali ini kita akan membahas bahwa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rezekinya akan ditambah. Nah, kita melihat syukur itu ada 3 rukun. Pertama, asyukru bil lisan, yaitu orang yang dikatakan sering kali mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua yaitu asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang ketiga yaitu syukur dengan anggota tubuh, asyukru bil jawarih. Nah, kita masuk kategori mana? Nah, kalau kita mempunyai harta benda yang cukup, maka kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang bersyukur, maka jangan pernah berhenti lisan ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun itu nikmat itu tidak begitu banyak. Katakanlah kita punya gaji, ya, gaji kita itu misalkan sebulan itu 1,5 juta atau 1 juta, maka kewajiban kita sebagai orang yang mempunyai lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita akan tercatat sebagai orang yang hamadun. Karena apa? Karena kita itu telah berbagi kepada sesama dengan mengeluarkan harta, hati kita itu gembira, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ketika kita berbagi, lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati itu masih ada ganjalan, grundel. Kenapa harta ini saya berikan? Kenapa harta ini saya bagikan? Kenapa saya berikan ke masjid? Kenapa berikan ke pondok pesantren? Kenapa kebagian ke fakir miskin? Padahal saya lebih membutuhkan. Nah, yang seperti ini kadang menjadi sebuah kewajaran. Oleh karena itulah, kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, minimal kita dikategorikan orang yang bersyukur dengan lisan, asyukru bil lisan. Oleh karena itu, kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam kondisi apapun. Yang kedua yaitu asyukru bil qalbi, syukur dengan menggunakan hati. Sebagaimana makna syukur itu asyukru, yaitu menampakkan. Artinya kalau kita mendapatkan nikmat apa saja, bisa makan, kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah, tapi hati itu menampakkannya, Tuhan, aku bahagia sekali karena aku bisa makan. Mendapatkan uang gaji misalkan dari kampus, jumlahnya tidak begitu banyak, 1 juta, 2 juta, atau yang ada yang sampai 6 juta, 10 juta, kita bahagia, bersyukur, kita mendapatkan rezeki. Sebagai wujud rasa syukur itu apa? Di samping kita mengucapkan alhamdulillah, kita tampakkan kita itu bahagia, senang bahwa kita telah mendapatkan rezeki. Baru kemudian kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Di situ banyak al-fuqara, al-masakin. Prioritas utama adalah fuqara dan masakin. Kemudian di sini ada ibnu sabil, ya. Kemudian orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada para pengajar Al-Qur'an. Di sana ada orang yang mencintai ilmu, yaitu menuntut ilmu. Mereka punya hak terhadap harta kita. Maka kita bagikan dengan sukacita, dengan gembira. Harta kita berikan kepada mereka. Ketika memberikan, kita tampakkan, ya Tuhan, aku mendapatkan rezeki ini bukan karena prestasiku, tapi semata-mata karena nikmat-Mu, aku kembalikan nikmat itu kepada Engkau. Maka kita menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang bersyukur. Ini namanya menampakkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini bulan yang sangat luar biasa untuk menampakkan rasa bahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang punya banyak ilmu, maka berbagilah ilmunya. Tapi dalam hal ini kita punya materi, punya gaji, maka jangan kegenggam, tapi kita berikan. Menjadi apa? Orang yang munfik, orang yang terbuka tangannya untuk berbagi kepada sesama. Dan yang perlu digarisbawahi, ketika kita berbagi, itu hati kita senang.
Senang apa? Karena kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bisa berbagi. Karena banyak orang yang punya tapi tidak mau berbagi. Alasannya apa? Alasannya takut. Takut miskin, ya, takut berkurang hartanya. Yakinlah bahwa harta yang kita keluarkan, kita mengeluarkan dengan senang bahagia. Rasulullah SAW berjanji, hasinu amwalakum bizzakah, jagalah harta kalian dengan zakat. Dengan kita berbagi, secara otomatis harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang-orang yang hartanya itu tidak terjaga karena mereka kadang itu masih punya kekuatan ini memiliki seutuhnya, sehingga di sampingnya itu orang yang kelaparan masih ada, kekurangan ada. Maka kita melihat orang-orang kaya yang dari pekerjaannya sendiri mereka semakin kaya, sejatinya mereka itu bersyukur bahwa ini bukan milik saya, tapi ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak berbagi akan semakin banyak yang datang kepada kita. Maka berarti kita kalau berzakat, infak, sedekah itu telah menjaga harta kita. Begitu juga yang sakit. Ya, sakit itu kadang bisa sembuh. Wadau mardakum bisadaqah. Sakit kadang bisa sembuh dengan lantaran kita bersedekah, dengan catatan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan semua yang kita lakukan, niat itu pasti belakangnya ada lillahi taala. Salat misalkan, usolli fardhu subhi raqatain mustaqbilal kiblati, ya, makmuman lillahi taala. Zakat juga demikian. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, itu belakangnya pasti lillahi taala. Haji, nawaitu al-hajja wa ahramtu biha lillah. Nawaitu samaghatin an adai fardhi Ramadan hadis sanadi fardal lillah. Semuanya lillah. Berarti kita tidak punya potensi apapun karena semuanya yang kita dapatkan itu atas pertolongan Allah, pemberian Allah. Kita juga bisa berbagi juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berbagi kita mikirnya, ya Tuhan, ini adalah karunia-Mu dan aku berikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu atas pertolongan-Mu. Sehingga kita betul-betul pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.